Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya, karena di channel Bisa Tani akan membahas yang berkaitan dengan pertanian. Kali ini Bisa Tani akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan lahan atau tanah pertanian dengan baik dan benar. Tanah merupakan salah satu komponen utama dalam pertanian, karena tanah berperan sebagai media tanam yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan pertanian itu sendiri. Dengan kondisi tanah yang baik dan subur, tentu akan membuat tanaman tumbuh dengan subur, dan begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, kesehatan tanah juga harus diperhatikan agar proses pertanian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Agar kondisi tanah selalu baik, maka diperlukan pengolahan tanah yang tepat, sehingga tanah siap untuk ditanami tanaman, dengan harapan hasil panen akan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Apalagi nih, dalam pengolahan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pengetahuan agar dalam proses pengolahan lahan dapat dilakukan dengan baik. Pengolahan lahan juga harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam, karena ada beberapa jenis tanaman memerlukan perlakuan pengolahan tanah yang khusus atau berbeda. Nah, pada video kali ini, tim Bisa Tani akan membagikan informasi cara pengolahan tanah untuk tanaman cabai dengan baik dan benar. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Studi kasus pertanian kali ini diambil oleh salah satu petani di Wonosobo, di mana akan menanam tanaman cabai dari bekas lahan yang sebelumnya juga ditanami cabai. Biasanya nih, lahan bekas tanaman cabai akan lebih rentan apabila ditanami cabai kembali, karena bisa saja residu hama dan penyakit tanaman sebelumnya masih tertinggal di lahan. Jika tidak dilakukan pengolahan lahan yang tepat, akan membuat tanaman cabai menjadi mudah terserang hama dan penyakit, dan secara tidak langsung akan membuat produktivitas tanaman menurun, yang bisa saja akan membuat para petani mengalami kerugian. Untuk mencegah permasalahan tersebut, harus dilakukan pengolahan lahan yang tepat. Pada pengolahan lahan kali ini diterapkan sistem pengolahan sekunder karena lahan tersebut bekas tanaman sebelumnya. Artinya hanya sebatas membuat tanah menjadi gembur. Dengan pengolahan sekunder, jadi tidak perlu melakukan pengolahan tanah dari awal. Kita hanya perlu melakukan penggemburan tanah dengan kedalaman beberapa sentimeter saja. Selain itu, juga masih digunakannya mulsa yang lama. Adapun tahapan pengolahan tanah yang dilakukan kali ini awalnya dengan menggulung mulsa bekas tersebut. Setelah itu dilakukan pemberian pupuk organik berupa pupuk kristal dan juga pupuk kandang, yang mana pupuk organik tersebut berperan sebagai pupuk dasar. Kelebihan dari penggunaan pupuk organik adalah untuk ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jangka waktu yang lama, karena pupuk organik mempunyai sifat tidak mudah menguap. Semua jenis pupuk tersebut diratakan pada bedengan secara merata. Setelah pupuk tersebut menjadi rata, selanjutnya taburkan kalsium karbonat di atasnya. Lalu bisa dilanjutkan dengan pemeraman selama 4 hari sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Kalsium karbonat di sini berperan untuk meningkatkan unsur hara pada tanaman dan membuat unsur hara tersebut menjadi mudah untuk diserap oleh tanaman. Selain itu, kalsium karbonat berfungsi sebagai pengatur tingkat keasaman tanah. Setelah 4 hari berselang, kemudian tambahkan pupuk kimia. Karena akan ditanami cabai, petani ini menggunakan pupuk kimia yaitu NPK Ponska dan juga pupuk SP36 sebagai pupuk dasar. Anda juga bisa menggunakan pupuk kimia yang lain yang kandungannya hampir sama dengan NPK Ponska maupun pupuk SP36. Apalagi sekarang pupuk SP36 sudah tidak ada subsidinya. Anda bisa memakai alternatif pupuk yang lain dengan kandungan yang sama.
Manfaat pupuk kimia tersebut sebagai sumber fosfor bagi tanaman adalah untuk yang pertama, memacu pertumbuhan akar, pembentukan batang, memacu pembentukan bunga. Yang kedua, juga dapat memacu pemasakan buah dan pengisian biji. Yang ketiga, dapat mempercepat panen serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap gangguan hama dan juga penyakit. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengadukan pada guludugan agar pupuk dasar menjadi merata. Alat yang digunakan dalam pengadukan ini biasanya menggunakan kultivator ataupun garu. Setelah itu, bisa diaduk kemudian diratakan dengan tangan maupun dengan menggunakan cangkul yang berukuran kecil. Jika dalam fase ini sudah ada rumput atau gulma yang tumbuh, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan cangkul yang kecil tersebut. Apabila pupuk dasar tersebut sudah tercampur rata, kemudian kita diamkan lagi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kita bisa siramkan pupuk organik racikan sendiri yang terdiri dari ekstrak rumput laut, asam amino, pupuk kambing halus, dan juga NPK, di mana semua bahan tersebut telah diekstraksi selama kurang lebih 1 bulan. Pupuk ini juga sebagai pembenah tanah untuk lahan Anda, karena tanah juga perlu diperbarui agar nutrisi yang terkandung bisa kembali diserap oleh tanaman. Bagi Anda yang ingin produk pembenah tanah dari Bisa Tani, bisa klik link di deskripsi ya. Pupuk pembenah tanah dari Bisa Tani ini juga terkandung humik asid dan juga pupuk hayati di mana berperan sebagai pembenah tanah dan menghilangkan residu penyakit dari tanaman sebelumnya. Setelah semuanya dilakukan, kita bisa pasang kembali mulsa yang telah digulung tadi, kemudian diamkan selama 1 minggu, baru siap untuk ditanami tanaman cabai. Dengan menerapkan cara tersebut, diharapkan tingkat produktivitas cabai tetap maksimal, walaupun sebelumnya merupakan lahan bekas cabai. Memang, cara tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, akan tetapi akan sebanding dengan hasil panen yang akan diperoleh oleh petani tersebut. Mungkin itu beberapa cara pengolahan lahan yang baik untuk tanaman cabai. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar bagi petani Indonesia.